Oke guys, gue di sini mau ceritain tentang horror experience dari orang yang bernama Dede, yaitu orang yang sama yang menceritakan dicegat sosok raksasa. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalamannya yang lain. Berikut ceritanya. Cerita ini berawal ketika gue hendak pulang main sama teman-teman. Pada saat itu, karena hari sudah cukup larut, kami memutuskan untuk pulang. Yang ikut main pada saat itu ada 13 orang, dengan menggunakan 6 motor. Mereka saling berboncengan, sedangkan gue sendirian. Pada saat di perjalanan di jalan besar dan ramai, gue nggak punya firasat bakal ketemu sama hal-hal yang mistis atau semacamnya. Mungkin karena pada saat itu jalanan di jalan besar sangat ramai, pikir gue. Ya nggak mungkin lah gue ketemu hal yang begituan di tempat kayak gini. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya ketemu pertigaan. Dan di pertigaan inilah gue pisah sama mereka. Karena memang jalan yang ditempuh sama teman-teman gue itu beda. Sehabis belok dari pertigaan tadi, gue menyusuri jalanan desa. Yang jalanannya biasa aja, gak kecil dan enggak besar juga. Nah, disitulah firasat gue mulai gak enak. Karena jalanan emang makin kesini, makin terasa bener-bener sepi banget. Yang tadinya jalanan itu ramai, sekarang semakin berpindah ke jalanan yang sunyi dan gelap. Gue pikir pada saat itu, ya karena memang sudah jam 1 dini hari, pantas kalau sepi banget kayak kuburan. Sekitar beberapa menit perjalanan, gue nggak ngeliat hal yang aneh sama sekali. Jadi perasaan gue kembali mereda. Dan karena sudah lumayan dekat sama banyak rumah juga. Tetapi ternyata hal itu nggak berlangsung lama. Ketika gue hampir sampai di pertigaan lagi, dari jauh samar-samar terlihat kepulan asap putih dari sisi kanan. Gue nggak kepikiran ada orang jam 1 dini hari lagi bakar-bakar sampah di pinggir jalan. Dan anehnya gue tahu itu kepulan asap apa. Kepulan asap itu ya nggak lain adalah makhluk halus yang belum benar-benar berwujud sempurna. Jadi gue belum tahu lebih jelasnya itu sosok apaan. Dan ketika gue berbelok, bentuknya masih sama. Hanya saja asap itu semakin menebal di satu tempat. Dan jarak asap itu dengan gue mungkin ada sekitar 2 atau 3 meteran. Setelah bangun dari posisi belok miring, gue benar-benar dibuat terkejut. Ketika melihat kepulan asap itu, tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang mengerikan. Dengan rupa berbalutkan kain putih lusuh dan memiliki beberapa ikatan di bagian tubuh dari atas hingga bawah. Gue benar-benar tahu bahwa sosok yang barusan berubah itu adalah sosok pocong. Karena pada saat itu gue kaget gak ketulungan. Sontak seketika gue mengumpat dan berkata kasar kepada sosok itu dengan penuh emosi. Setelah gue mengumpat, sosok itu sekejap tiba-tiba menghilang ke arah semak-semak yang ada di sekitar tempat itu. Untungnya gue cuman kaget doang dan nggak sampai panik. Laju kendaraan pun masih tetap sama dan tidak tiba-tiba mengubah kecepatan. Karena mungkin gue sudah terbiasa sama yang kayak begitu. Hanya saja gue nggak siap buat ketemu mereka.
Sekian dari gue. Itu pengalaman yang bisa gue sharing ke kalian. Ketika gue pulang main bareng teman-teman di jam 1 dini hari. Tertanda Dede. Jadi menurut gue, ketika lo melihat sesuatu yang aneh di malam hari, dan lo tahu itu bukan hal yang wajar, lo benar-benar harus waspada terhadap keanehan itu. Dan jika lo terkejut seperti yang ada di dalam cerita tadi, maka tekan kepanikan lo agar tidak memicu potensi bahaya yang lain. Apalagi ketika lo berkendara malam-malam dan dibuat terkejut oleh sosok yang seperti ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.